Oke, materinya yaitu modus dan median. Nah, sekarang kamu misalkan ada data 12 anak. 12 anak itu berbeda-beda. Lalu datanya yang ini dia. 11, 11, 11, 12, 10, 10, 11, 11, 12, 10, 11, 11. Nah, di sini kalau untuk umur 10 tahun, itu ada 3 siswa. Karena sesuai data. Yang 10 ada berapa? 1, 2, 3. Nah, begitu juga untuk umur 11. Kalau kita hitung semuanya, yang umur 11 itu ada 7 siswa. Lanjut, selain umur 11 ada juga umur 12. Maka kita data di sini. Umur 12 tahun ada 2 siswa. Karena di sini ada 2, 12 yang 1, 2. Lalu lanjut pertanyaannya. Umur berapa paling banyak muncul? Umur yang paling banyak muncul. Umur 10 tahun ada 3 siswa. Umur 11 ada 7 siswa. Umur 12 ada 2 siswa. Yang paling banyak muncul adalah berarti 7. Ada 7 siswa yaitu umur 11. Umur yang paling banyak muncul. Umurnya ya patokan kita. Yang paling banyak muncul, yang banyaknya itu di sini kita lihat angkanya. Yang paling banyak adalah angka 7. Maka di sini jawabannya adalah umur 11 tahun. Ya, lanjut. Misalkan datanya seperti ini. Data nilai matematika 15 siswa yang berbeda seperti yang tertera 67 sekian sampai belakang 66. Nilai 6 ada sebanyak, berarti kita hitung dulu. Ada berapa nilai 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Kita tulis 6. Lanjut. Nilai 7. Ada berapa siswa? 1, 2, 3, 4. Tulis 4. Nilai 8. 1, 2, 3. Ada 2. 2, yakin? 1, 2, 3. Ini ada nih. Berarti ada 3 siswa. Lanjut nilai 9. 1, 2. Ada 2. Oke, sudah terjawab ya data kita di sini. Lanjut pertanyaan terakhirnya. Nilai berapa paling banyak diperoleh siswa? Nilai 6. Nah, berarti lihat dulu banyak siswanya. Ini dia yang paling banyak kan? 6. Nah, nilainya yang mana? 6. Berarti jawabannya adalah nilai 6. Oke, jangan ketukar nantinya. Jangan banyak siswanya yang kamu tulis ya. Tapi nilainya. Karena yang ditanya adalah nilai berapa. Bukan siswa berapa. Oke, sekarang dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel, di sini sediakan nilai ulangan siswa. Ada nilai 5, 6, 7, 8, 9. Terus banyak siswanya. Nilai 5 ada 6 siswa. Nilai 6 ada 8 siswa. Nilai 7 ada 5 siswa. Nilai 8 ada 16 siswa. Nilai 9 ada 5 siswa. Sehingga seluruh siswanya ada 40. Pertanyaannya, perhatikan kalimatnya ya. Nilai berapa paling banyak diperoleh siswa? 8. Nah, paling banyak siswanya. Berarti kamu lihat dulu, banyak siswanya yang paling banyak di sini adalah 16. Nilainya adalah 8. Maka ini jawabannya. Berarti ini jawabannya 8. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Nilai berapa yang paling sedikit diperoleh siswa? 7 dan 9. 9. Jawabannya adalah 7 dan 9. Iya. Yang paling sedikit adalah 5.
5, yaitu nilai 7 dan nilai 9. Oh, sorry. Ini petanya sama dengan nomor Iya, di atas. sama. Berarti ini 8. Lanjut yang paling bawah. Berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 6? 8. 8. 8. Ada nggak yang jawab 5? Enggak tahu. Ini 8. Jadi lihat dulu patokannya ya. Berapa banyak siswa? Itu pertanyaannya. Yang memperoleh nilai 6. Berarti kamu lihat dulu nilai 6. Nilai 6 yang mana nilai 6? Berarti yang ini kan? Nah, berapa banyak siswanya? Berarti yang ini 8. Berarti ini jawabannya ada 8. Oke, ini untuk tabel. Sekarang perhatikan yang bagian nih. Diagram batang. Sebelum kita menentukan pertanyaan ini, pertanyaan kita adalah nilai berapa paling banyak diperoleh siswa? 8. Berapa? 8. Jawaban kamu 8. Oke, pertanyaan sekarang kita harus tentukan dulu. Ini di nilai 5 ada berapa nih? Nilai 5 ada 4. Nilai 6 berapa? 7. 7. 7. 5. 5. Nilai 8? 9. 9. Nilai 9? 6. 6. Nilai 10? 2. Berarti ini cara membacanya. Nilai matematika 5 ada 4 siswa. Nilai 6 ada 7 siswa. Begitu juga yang lainnya. Nah, pertanyaan kita. Nilai berapa paling banyak diperoleh siswa? Berarti apa jawaban kamu? 9. Nilai 8. Nah, jawabannya adalah 8. Yang diminta adalah siswa yang paling banyak. Siswa paling banyak adalah 9. Ini dia. Nilainya berapa? 8. Berarti 8 ini. Oke, berarti bisa ya melihat diagram batang? Oke, sekarang coba kita lihat yang diagram garis. Tidak jauh berbeda kan dengan diagram batang. Nah, ini pun sudah diketahui banyaknya. Tahun 2015 ada 124 siswa. 2016 141. Ini 118, 137, 133. Pertanyaannya, pada tahun berapa memiliki siswa paling banyak? 2016. Tahun 2016. Iya, tahun 2016. Oke, berarti bisa ya kamu menentukan modus. Jadi intinya modus itu apa? Nilai yang paling keluar. 1. Nilai yang paling banyak keluar. Lagi? Ibu, modus ini kayak itu ya, Apa? sama seperti diagram batang, tabel, sama itu ya. Data. Iya, semuanya. Dia data. Mau dia data acak, kayak tadi kan ya, datanya acak, terus dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram batang, diagram garis. Semuanya berlaku, modus itu sama. Yaitu ini dia. Oh iya. Paling banyak keluar atau paling banyak muncul atau paling banyak datanya. Nah, itu yang disebut dengan modus. Oke, ada yang belum paham ini tentang modus? Paham. Paham semuanya? Oke, kalau gitu Modus kita lanjut itu ke ya, bentar ada itu ada yang yang- nanya. Ya, siapa?
saya, Bu. Kalau modus itu berarti buat semua data. Iya, semuanya yang kamu perhatikan. Seperti tadi kita lihat yang ini. Nih, ini semua data ini yang kamu perhatikan. Setelah kamu data seperti ini. Dia angkanya ada angka 6, ada angka 7, ada angka 8, 9. Nah, kamu perhatikan ada berapa banyak datanya. Nanti baru kamu lihat mana yang paling banyak. Nah, paling banyak di sini adalah 6. Berarti kalau ada nanti pertanyaannya, berapakah modus dari data ini? Berarti modusnya adalah 6 ini. Angka 6 ini yang dibilang modus. Karena kalau misalkan nantinya pertanyaannya yang seperti ini, berapa paling banyak? Nah, kata-kata paling banyak ini, inilah yang disebut dengan modus. Oke, sampai sini paham? Paham? Oke. Bisa kita lanjut ke median? Lanjut ya, median. Oke, ini. Oke, sebelum itu, ada yang tahu median itu apa? Nilai tengah. Nilai tengah, ya, boleh. Ada lagi yang tahu? Ya, satu orang aja yang jawab. Oke, benar ya. Untuk median itu disebut dengan nilai tengah atau nilai bagian seluruh bagian nilai yang diambil bagiannya itu yang bagian tengahnya. Yang sudah dibagi dua, gitu. Oke, sekarang kita lihat nih contohnya. Untuk contoh yang sekarang diberikan sebuah data sebanyak 10 siswa. 10 itu artinya ini adalah genap. Banyak datanya adalah genap. 10 siswa. Nah, datanya acak seperti ini, tidak tersusun rapi. Nah, sekarang kamu perhatikan nih pertanyaannya. Berapa nilai ulangan matematika terendah? 6. 5. 5. 5. Nah, ada angka 5. Jangan buru-buru ya. Harus teliti, kita jangan sampai salah angka. Lanjut. Berapa nilai ulangan matematika tertinggi? 9. 9. Sekarang tulis urutan data mulai dari nilai terendah. 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tuh. Kita urut dulu. 5, ada 1. Lanjut 6-nya ada berapa? 3. 1, 2, 3. Berarti kita tulis juga 6-nya 3. 1, 2, 3. 7, 1. 8, 3. 2, 3. Tulis lagi 3. Lanjut 9. 2. Nah, 2. Udah, terjawab ya nomor 3 ini. Lanjut. Nilai berapakah yang terletak di tengah dari data? 7. 7. Bagaimana cara kamu menentukan nilai tengahnya? Coret kanan, coret kiri, coret Oh, kanan, trik coret itu. Trik coret kanan, coret kiri. Oke, kita coba ya. Kalau di kiri kita coret 1, berarti kanan coret 1. ya. Satu lagi. Tab 3, ketiga. Lanjut ke 4, ini ke 4. Bisa? Ini 5, ini 5. Berarti kalau bagian tengahnya yang mana? Oh, bukan ya. Ayo, gimana cara menentukan mediannya kalau dia seperti ini? Tidak ada angka di bagian tengahnya. Ambil 7 dan 8. 7, Dua angka yang diambil, Bu. Apa? 2 angka yang diambil. Ah, Iya, itu 2 dia. angka di Good. tengah diambil. Kalau kamu ketemu 7 dan angka seperti ini kan udah habis nih angkanya, nggak ada di angka di tengah nih. Berarti kamu ambil angka ini, angka 7 sama 8. Kamu tambahkan 7 tambah 8 dibagi 2. 7 tambah 8 berapa? 15. 15. 15. Nah, bagi 2 berapa? 7,5, Bu. Nah, tuh 7,5. Maka jawaban kita mediannya adalah ini, 7,5.
untuk data genap. Ditambah bagi 2. Ditambah bagi 2. Itu untuk data genap. Ini dia. Oke, paham ini? Kalau misalkan datanya 10, genap, datanya genap. Oke. Nah, sekarang kamu perhatikan kalau datanya, nah, kalau misalkan nantinya kamu, ini kan cara pertama nih, cara coret tadi kan, cara coret-coret. Nah, sekarang Ibu akan kasih tahu cara kedua. Cara yang kedua, ini masih genap ya. Masih genap, masih 10, masih soal yang sama. Masih soal yang sama. Kalau kamu ingin menentukan mediannya tanpa cara coret-coret tadi, langkah pertama, kamu tulis dulu urutannya. Urutannya berarti yang tadi kita tulis ulang. 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Lanjut. Karena data ada 10, nah caranya berarti 10 itu kamu tambahkan 1, lalu bagi 2. 10 tambah 1 berarti kan 11. Bagi 2 sama dengan, ada yang tahu berapa 10 bagi 2? 5,5 bukan? 5,5. Berarti ini jawabannya bukan mediannya, tapi ini datanya. Kamu lihat di data yang ini. Lihat ke data yang di sini. Yang 5,5 itu di mana? Ini dia. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau koma 5 berarti di tengah ini. Bedain warnanya. Berarti 5,5 di tengah sini. Maka jawabannya mediannya adalah 7,5. Karena berada di tengah antara 7 dan 8. Kalau pakai sama kan? coret kiri boleh kan, Bu? Boleh, boleh. Cara boleh apa saja yang kamu gunakan, dia tetap aja sama jawabannya. Kan sama nih. 7,5. Ini juga 7,5. Jadi bebas, kamu mau pakai yang mana terserah. Kamu lebih paham yang mana? Mau cara coret-coret seperti ini, boleh. Mau cara seperti ini juga boleh. Nah, kalau kamu pakai cara coret kiri, coret kanan, itu boleh atau bisa kamu lakukan jika datanya ini sedikit. Nanti kalau misalkan data yang banyak, sampai 50, sampai 80, kamu akan lama mencoretnya nanti. Coret kiri, kanan, sampai ketemu yang di tengah. Kan lama. Jadi, lebih gampang juga yang seperti ini. Kalau kamu ketemu datanya yang banyak, ya. Ibu itu jumlah kayak 10 siswanya harus ditambah sama 1, Bu. Iya, selalu. Selalu kalau misalkan kamu ketemu ininya genap, selalu nih ya, kalau genap, selalu di sini N. N ini adalah berapa banyak siswanya ditambah 1. Selalu ditambah 1, terus ini dibagi 2. Ini dia. Oke, ini untuk jumlahnya, jumlah data adalah genap. Lalu bagaimana kalau dia ganjil? Nih, soal kita ganjil. Kita coba nih ya cara coret-coret tadi ya. Coret-coret tadi. Ini ada 15 siswa. 15 siswa. Data masih acak. Data masih acak. Kita jawab dulu pertanyaannya. Nilai terendah. Kamu dia nggak minum? Nilai terendah 5 ya. Nilai terendah kita? 5. 5. Nilai tertinggi? 9. Masih sama ya. Baru sekarang kita urutkan. Kita urutkan. 5. Berapa 5? 2. 1, 2.
Tulis 2. Lanjut. 6. 1, 4. 2, 3, 4. Oke, 4. Lanjut 7. Ada 2. 8. 1, 2, 3, 4. Lanjut 9. 1, 2, 3. Oke, sekarang baru kita cari nilai tengah. Nilai di tengah. Atau nilai median nih dia. Cara pertama kita samakan ini kayak tadi ya. Boleh pakai cara coret. Silakan, kita coba cara coret. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 1. Sisa 1 angka. Berarti berapa median kita? 7. 7. Selesai, 7. Oh, berarti kalau ganjil sama genap beda ya? Kan beda. Nih, kamu lihat nih bedanya. Ini kan genap. Genap. Kalau genap kan di sini kan nggak ada angka yang tersisa. Yang ada di antara. Yang ada di antara dari 7 dan 8, yaitu 7,5. Ini dia. Tapi kalau misalkan dia ganjil kayak gini, nih waktu 7 sama 8 yang di sini udah ada temannya, tersisa 1 angka. Nah, 1 angka itulah yang disebut dengan median. Kalau ganjil, hitungnya cuma kayak gitu ya, Bu? Iya, ganjil. Ini yang cara coret. Nah, coba kita pakai cara Ibu tadi, cara yang ini, ditambah 1. Kita coba. Kalau pakai tambah 1 kayak gimana? Tetap langkah pertama, urutkan. Urutkan berarti 5, 5. 6 tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. 6 ada 4. 7 ada 2. 8. Waga 4. Ada 4. 9, 1. Waga. Nah, 3. Nah, sekarang kita gunakan cara tadi. Tambah 1. Karena ini ganjil. Ingat, ini ganjil. Berarti 15 tambah 1 bagi 2. Berarti ini 16 bagi 2. Berarti dapat 8. 8 ini adalah data, bukan median. Tapi data ke 8. Kita hitung. Yang ke 8 itu yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ini dia. Ini mediannya. Sama nggak? 7 juga kan? Ini 7 juga mediannya. Nah, gitu maksud Ibu. Jadi kamu boleh pakai cara coret atau cara rumus. Cara data. Nah, itu. Gitu. Sama aja jawabannya. Oke. Kamu mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini, sama aja, nggak masalah. Kamu pahamnya di mana? Jadi nggak diharuskan kamu harus pakai cara ini atau cara ini. Bebas, mau pakai yang mana aja caranya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Bu bisa ulang nggak? Saya baru dari toilet. Yang mana ini? Siapa yang nanya? Yang median. Median yang ini, saya? Iya. Ini. Oke, Ibu ulang ya. Kalau untuk median, langkahnya ada 2. Ini yang dari Ibu ada 2. Langkah pertama ini dia, cara coret. Nih Ibu tulis aja di sini, namanya adalah cara coret. Oke, cara coret itu langkah pertama. Ibu bikin baru aja lah ya. Median cara coret. Datanya tadi ini dia, kita ulang lagi. Nah, kalau misalkan kamu ketemu data seperti ini, urutkan. Urutkan dulu. Kalau kita urutkan, berarti ini apa tulisannya? 5. 6-nya ada berapa? 1. Ada berapa 6-nya? 1, 2, 3. Tulis dulu.
6, 6, 6. 3 udah. Terus 7-nya ada 1, tulis 7. 8-nya ada 3, tuh waga. 9 ada 2, 1, 2. Dah, selesai kamu urutkan kan? Baru kamu coret. Coret rata. Kiri, kanan. Nah, tuh. Harus seimbang. Kamu nyoretnya harus seimbang. Kalau kamu coret di kirinya 1, berarti di kanan juga 1. Di kiri 2, berarti di kanan juga 2. Sampai ketemu angka di tengahnya. Gitu. Cara pertama. Misalkan nih, Ibu langsung 3. 1, 2, 3 di kiri. Kanan 1, 2, 3. Lanjut, kiri 1, kanan 1. Kiri 1, kanan 1. Ada lagi nggak angka setelah ini? Tidak ada kan? Berarti terakhir kamu ambil angka terakhirnya itu. Ini dia, 7 sama 8. Berarti sekarang angka yang di antara 7 sama 8 itu apa? Angka di antaranya, yaitu 8 bagi 2. ditambahkan. 7 ditambah 8 bagi 2. Berarti 15 bagi 2 yaitu 7,5. Maka ini dia adalah median kita. Oke. Oke. Itu untuk apa nih? Untuk genap, data genap. Betul sih, data genap. Lalu bagaimana jika datanya ganjil? Bu nanti join lagi, Bu. Ini udah berapa menit emang? Iya, kalau misalnya nanti apa, kita join lagi ya. Kalau belum selesai. Kalau misalkan nantinya datanya ganjil. Tadi data kita genap. Nah nih, ini data kita. Nah, kalau misalkan datanya sebanyak itu, berarti kita harus sama langkahnya, urutkan dulu. Kalau kita urutkan, berarti ini apa? 5-nya ada 1, 2, tulis 5. 2. Terus 6-nya ada 1, 2, 3, 4. Lanjut 7-nya ada 2, tuh 2. 8, tuh 8, 1, 2, 3, 4, 9, 1, 2, 3. Nah nih. Datanya udah diurut kan? Setelah data udah diurut, tadi ada berapa ini banyak siswanya? Kamu harus tentukan dulu berapa banyaknya. Ada 15. Nah, ini cara kedua ya. Jadi cara apa? Cara apa namanya? Cara untuk ganjil. Kalau untuk ganjil berarti data yang ada 15 kamu tambah 1. Sama kayak tadi nih. Kan tambah 1 nih. Mana dia? Sorry. Kenapa ditambah 1, Bu? Kalau Terus untuk dibagi 2. ini khusus untuk yang ganjil. Ini betul di sini nih ganjil. Kalau yang tadi kan kita genap. Kalau genap mah langsung aja boleh. Angka di antara kamu bagi 2. Nah, sekarang kalau dia ganjil, tambahkan 1. Bagi 2. 16 bagi 2 adalah 8. 8 ini adalah data ya, bukan mediannya, tapi data. Nah, sekarang kamu hitung. Datanya, ini dia, yang 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti median kita ini dia. Ini mediannya. Atau kamu mau pakai cara coret juga boleh. Kita coba cara coret. Kita coba cara coret. Sama nggak hasil?